tolong Yesus. Terima kasih. Syukur bagimu Bapa, Engkau
segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau di tahun 2026. Roh Kudus pimpin setiap kami, biar kami boleh menyenangkan hati hari demi hari sampai waktu kami selesai. Terima kasih Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau memuji Engkau lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Shalom. Siapa mana semangatnya? Enggak kedengeran suaranya. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Dengan hati bersih
Tuhan, katakan Tuhan bertata di atas pujian. Amin. Haleluya. Mari kita menyanyi dengan serius, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ada kuasa di dalam pujian kita. Amin. Haleluya. Kita berkata di mana? Atas pujian umatnya. Ada kuasa dalam pujian. Jadi kalau kita mau memuji menyembah Tuhan, jangan loyo-loyo. Amin. Dengan semangat, dengan hati dan jiwa. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau tenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sabar. Panjang setiamu Tuhan. Panjang sabar Engkau Tuhan. Karena kami jatuh, karena kami melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, tapi Tuhan sabar. Tuhan menantikan kita untuk kita semakin dewasa. Terima kasih Tuhan. Be
kasih atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sampai pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Urapi kami semua, baik yang akan memberitakan firman maupun yang mendengarkan Tuhan. Biar kami sehati sepikir, kami menolak setiap kuasa kegelapan iblis dan kaki tangan yang coba mencuri berkat-berkat Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami sambut setiap berkat firman Tuhan itu menjadi kekuatan, jadi rema dalam setiap kehidupan kami. Taruh hamba-Mu jauh di belakang kemuliaan Tuhan, sehingga bukan hamba Tuhan, tapi Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebentar, pemusik, singar sebentar, jangan jalan dulu. Ini hari spesial, saudara. Amin. Kalau spesial senyum dulu dong kanan kiri. Jangan kaku-kaku gitu dong wajahnya. Ya, saudara. Tadi pujiannya apa tadi? Yang tadi bukan pujian, bukan worship. Tuhan Allah kita bertakhta. Ya, saya mau kita sama-sama nyanyi. Kita harus lebih sukacita lagi karena pujian ini kita mau menyukakan Tuhan. Amin. Amin. Oke. Haleluya. Haleluya. Mainkan dulu satu pujian. Nah, Allah bertata di setiap pujian. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, saudara. Boleh goyang-goyang kanan kiri. Amin. kasih, puji Tuhan, saya harus bersukacita dan Anda pun juga harus bersukacita karena Allah bertata di setiap pujian umatnya. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya mengajak Anda untuk bersukacita dulu? Karena
firman yang saya mau sampaikan juga harus bersuka cita, saudara. Amin. Iya, judulnya persiapkan hati untuk kebangkitan rohani kita, kebangkitan hati kita, saudara. Jadi kalau kita mau dengar firman Tuhan tuh jangan lemah-lemah, jangan males-males. Saya mau mengimbau dan mengajak saudara semua untuk kita semangat di dalam Tuhan. Masa kita kalau sama dunia kita bisa semangat, masa untuk Tuhan kita males-males gitu, saudara ya. Puji Tuhan. Apa judul khotbah saya hari ini, saudara? Persiapkan hati untuk kebangkitan rohani. Amin. Kenapa kita harus bangkit rohani? Karena selama ini banyak manusia yang mulai loyo-loyo. Ibadah malas, bersekutu malas. Ya, udah mulai letoy. Padahal Tuhan udah mau datang loh, saudara. Ya, jangan dibangkitkanlah kehidupan lama kita. Mari kita hidupkanlah kerohanian kita. Nah, kebangkitan rohani dalam versi Kristen adalah pembaruan hidup secara mendalam oleh karya Roh Kudus yang membuat seseorang atau bahkan sesuatu jemaat harus hidup peka, saudara. Nah, saya mau mengajak Anda tuh untuk kita bangkitkan kembali roh kita, ya. Jadi peka lagi dan bergairah di dalam Tuhan. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi dari hati dan kehidupan sehari-hari. Kalau Anda orang Kristen, Anda harus semangat di dalam Tuhan. Jangan kekristenan Anda hanya ada di status saja, saudara. Hanya ada di KTP aja, saudara. Kekristenan kalian yang sebenarnya adalah kekristenan kita yang sebenarnya sesungguhnya adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana orang yang dekat dengan Tuhannya tapi hidupnya loyo, hidupnya gak semangat, rohnya gak bertumbuh, rohnya kering. Kalau anak sekarang bilangnya garing. Saudara, kita di luar sana kita dikenal sebagai orang Kristen, itu menandakan identitas kita loh. Bagaimana kalau identitas kita nggak jelas, tetapi kita mengaku kita anak Tuhan. Nah, di sini saya mau mengajak kita supaya kita bangkit dari kematian rohani kita, dan kita harus menjalani hidup kita, saudara. Kita harus serius. Secara rohani manusia tanpa Kristus mengabarkan mati, saudara. Mati karena apa? Mati karena dosa. Jadi kalau kita tanpa Kristus, kita udah pasti mati karena dosa. Hidup kita begitu terus. Dan pasti, saya jamin, kita akan terhilang dari rencana Tuhan. Anda jangan menikmati kehidupan Anda di dunia ini. Yang harus Anda nikmati adalah kehidupan Anda bersama dengan Tuhan. Coba, sudah berapa lama waktu Anda habis hanya untuk berleha-leha dengan dunia? Coba deh, review lagi. Apa yang Anda lakukan untuk Tuhan? Hampir-hampir kalau kita mau compare, nggak ada kehidupan kita. Kehidupan kita lebih banyak, 80, mungkin 90, mungkin 95%, mungkin 98% hanya untuk dunia. Nggak ada untuk Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Banyak yang dipanggil, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan yang sedikit yang dipilih itu salah satunya kita. Saya mau mengajak Anda, mari serius dengan Tuhan. Mari kita dekat dan melekat dengan Tuhan, saudara. Jangan hanya kita dengar firman Tuhan, nyanyi pujiannya, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Kita nggak berbuat apa-apa, nggak do something, saudara. Ya, kalau di dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita harus sudah mati, saudara, karena pelanggaran dosa kita. Coba deh, saudara, saya mengajak kita semua, kita review pada saat kita bangun pagi sampai kita malam hari, lebih banyak apa yang kita buat. Apakah kita berbuat untuk Tuhan atau kita lebih menyukakan hidup kita atau daging kita? Padahal yang memberi hidup itu adalah Tuhan, saudara. Tapi sementara kita nggak pernah menyukakan Tuhan. Nah, maksudnya dari kebangkitan rohani yang terjadi itu maksudnya apa sih? Yaitu pertama-tama bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Saya mau mengajak kita, mari kita bertobatlah dengan sungguh-sungguh, seriuslah dengan Tuhan. Jangan kita serius terus dengan dunia. Perkaramu nanti perjuangkan untuk nanti kamu masuk surga, saudara. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi?
Karena saya katakan saudara ya, banyak orang datang ke gereja hanya untuk nyandarin kepala, untuk tidur saudara. Karena di gereja adalah tempat paling enak untuk tidur. Benar saudara. Pada saat kita mau dengar firman, susahnya minta ampun. Di gereja kita nih, ada grup baca Alkitab. Itu pun juga susah. Saya kalau mengingatkan, kadang-kadang malah ada yang lebih berbantah-bantah lagi ngajakin. Saya rasa lebih bagus banyak menginjil daripada baca firman. Terus mau menginjil modalnya apa? Saya tanya coba, kalau kita mau menginjil modalnya apa? Sementara kita nggak pernah baca firman. Makanya saya bilang, kalau kita di tempat tidur, kita mau tidur susah. Tapi kalau kita datang mau ibadah atau kita mau baca firman, pasti ngantuk. Pasti ngantuk, saudara. Saya jamin 1000%. Karena apa? Iblis nggak mau Anda dengar firman. Iblis nggak mau kalau Anda taat. Iblis nggak mau kalau Anda takluk di kaki Tuhan. Nggak. Sudahlah, stoplah. Kita mau berlehaya terus dengan dunia. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Coba kalau tiba-tiba maut datang menjemput kita, terus ditanya, apa aja yang kamu lakukan di dunia ini? Apa kita mau jawab? Dan Anda tahu pasti Anda tempatnya di mana. Oh, di kehidupan itu nanti ada dua kok. Surga atau neraka, pilih sendiri. Jangan Anda berleha-leha di dunia ini tanpa berbuat sesuatu. Kedekatan Anda dengan Tuhan itu apa? Setelah kematian itu ada kehidupan kekal yang Tuhan tulis di dalam firman Tuhan. Dan itu bukan janji, buktikan aja saudara. Dan di surga itu tidak ada KTP. Karena bapaknya pendeta terus masuk surga, belum tentu. Belum tentu. Harganya bayar masing-masing saudara. Serius. Coba tanya sama dirimu, nanti kamu mati mau kemana? Kalau nggak dari sekarang berubah saudara, nggak serius dengan Tuhan, Anda tahu jawabannya kemana? Tadi malam setelah istri saya tidur, saya berpikir, Tuhan, saya mengucap syukur ya sama Tuhan. Hari ini kebetulan tahun pernikahan kami yang ke-29. Saya review lagi kehidupan kami. Bagaimana Tuhan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. 5 tahun kami gak punya anak. Wah, banyak cercaan, godaan, kata-kata. Wah, yang menyindir. Wah, masa hamba Tuhan gak punya anak. Coba dipertanyakan tuh, kenapa? Orang yang ngomong gitu punya anak 1. Saya cuma ketawa. Saya setiap orang ngomong begitu, saya cuma ketawa. Saya bilang, hati-hati loh kamu ngomong begitu. Tuhan, gue bisa tersinggung, Tuhan bisa berkati gue lebih loh. Dan Anda tahu apa yang terjadi setelah 5 tahun kemudian? Kami dapat 3 anak. Apa kabar dengan orang yang bilang dia cuma punya anak 1? Di situ pembuktian Tuhan. Kalau kita setia, kita taat, Tuhan bilang apa? Tuhan akan beri berkali lipat. Tapi poinnya bukan itu, saudara. Poinnya adalah kembali keseriusan kita dengan Tuhan, saudara. Nah, saya mengajak Anda semua, kita baca di dalam Mazmur 51 ayat 11 sampai 13. Di situ kita baca sama-sama. Anda baca yang ganjil, saya baca yang genap. 2, 3. Oke, ulang. Yang lain masih kumur-kumur ya. 1, 2, 3. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. ini firman siapa namanya? Daud itu dia berkata-kata, dia mengungkapkan isi hatinya. Dia bilang, jangan Tuhan, janganlah engkau janganlah engkau pergi dari hadapanku, janganlah tinggalkan aku. Terus di situ dibilang, jangan sembunyikan wajahmu dari hadapanku. Coba bayangkan saudara, bagaimana kalau Tuhan bersembunyi dari kita? Ini Daud aja bisa ngomong begitu loh saudara.
Bagaimana hidup kita tanpa Tuhan? Dengan kata lain, apakah kita bisa eksis? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Kita nggak akan pernah serius dengan Tuhan. Daud aja seorang raja yang punya tahta, punya kekuasaan aja, dia bilang apa? Dia butuh Tuhan. Dia bilang, jangan pernah pergi daripada aku, Tuhan. Terus dia minta lagi, dia introspeksi lagi sama Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Anda ngerti gak sih tahir? Tahir apa tahir? Tahir apa? Dibersihkan, dimandikan, dimurnikan. Sama seperti emas. Anda tahu kan kalau caranya buat emas, digetok, dibakar, dibentuk terus. Nah seperti itulah. Daud aja seorang raja aja minta terus dimurnikan sama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, saudara? Jadi yang pertama-tama kita minta, Tuhan perbarui hati saya, Tuhan. Kalau kita sudah dibarui Tuhan, apa persiapan kita, saudara? Coba, next. Oke. Persiapan kita apa? Apa yang kita lakukan? Kita selalu minta dibarui Tuhan. Kita minta Tuhan bekerja atas hidup kita segala macam. Tapi persiapannya kita apa? Kita kasih space untuk Tuhan beracara dalam hidup saudara dan saya. Biar Tuhan yang mengerjakannya di dalam hidup saudara dan saya. Makanya Tuhan gak mau, saudara, kalau kita tuh terlalu banyak kepentingan gitu. Kepentingan kita pribadi kita bawa-bawa kepada Tuhan. Kepentinganmu pribadi Tuhan nanti yang lengkapi. Tuhan yang jawab setiap kepentingan saudara dan saya. Jadi yang Tuhan minta adalah persiapan kita. Kalau kita mau dibarui sama Tuhan, ya, selain Allah bekerja, responnya kita juga diperhatikan Tuhan. Sangat penting untuk terjadinya kebangkitan rohani. Bagaimana ada kebangkitan dalam hidup kita sementara gak ada respon kita? Anda mencintai seseorang, tapi orang itu tidak respon kepada Anda. Cinta Anda bagaimana? Sia-sia. Cintaku tidak terbalaskan. Akhirnya PTH, patah hati. Begitu juga Tuhan, saudara. Tuhan selalu memperhatikan saudara dan saya, selalu memberkati kita, tapi kita gak pernah peduli sama Tuhan. Jangan sampai waktunya nanti Tuhan juga gak peduli sama kita. Jadi yang kita minta sama Tuhan adalah hati yang dibarui. Minta terus diperbarui tiap hari, dari hari ke hari. Kenapa? Karena tiap hari kadang-kadang kita benci, kita marah, kita emosi, kita gak suka, kita sirik, dengki. Makanya kita minta terus diperbarui hati kita sama Tuhan. Amin. Next. Jadi yang pertama Daud minta adalah, jadikanlah hatiku tahir, ya, biar ada kebangunan rohani. Next. Nggak bisa? Oke. Kita berdoa aja ya. Ya. Jadi kita minta hati kita tahir, supaya kegerakan roh kita ini bangkit, saudara. Selalu dimulai dengan perbarui hati. Bukan program gereja, tapi hati dulu. Program gereja akan berjalan kalau hati kita udah benar. Kenapa? Karena program gereja gak bisa jalan karena kita punya kepentingan. Hati kita gak benar. Itu akan berjalan sendiri. Program gereja akan berjalan sendiri kalau hatinya kita gak benar. Gak sejalan dengan pikiran kita. Akhirnya apa? Mendingan gua gak usah lanjut deh. Gua pindah aja deh gereja lain. Anda pindah ke gereja lain, Anda mau cari gereja yang sempurna. Tapi gara-gara Anda ada di situ, gereja itu gak pernah sempurna. Anda akan menemukan gereja-gereja yang sempurna, gak pernah ketemu. Karena apa? Karena kita hadir di situ terus. Jadi masalahnya siapa? Masalahnya siapa? Diri sendiri. Berarti kita yang bermasalah. Amin, saudara. Makanya kita harus sering introspeksi kepada
diri kita sendiri, apakah kita sudah benar di mata Tuhan? Tuhan nggak menghargai Anda karena embel-embel Anda, karena titel, karena kekayaan, karena profesi, enggak. Kembali lagi Tuhan hanya melihat hati kamu. Bukan karena kamu hebat, pintar, jago, enggak. Semua itu semu di mata dunia. Semu nanti akan hilang di hadapan Tuhan, itu nggak ada. Jadi nggak perlu bangga, saudara. Yang perlu kita banggakan adalah Tuhan. Kenapa? Kalau Anda membanggakan Tuhan, Anda merasa kita nggak ada apa-apanya. Lihat, saya bicara firman, guntur dan petir mengaminkan. Amin, saudara. Jadi hati yang tahir adalah hati yang bebas dari dosa. Nah, kenapa kita harus tahir? Supaya kita bebas dari dosa. Next. Ya. Jadi hati yang tahir adalah hati yang bebas dari dosa yang tersembunyi. Nah, banyak dosa yang kelihatan, tapi banyak dosa juga yang gak kelihatan. Nah, yang paling jahat, yang membunuh adalah dosa yang tidak kelihatan. Yang kelihatannya baik, yang kelihatannya tertawa, tersenyum, padahal benci. Itu dosa yang tersembunyi, saudara. Dan Tuhan tahu loh. Jangan salah. Jangan salah, saudara. Karena apa? Karena ada kepahitan dan motivasi yang tidak murni. Hati-hati. Bergereja, melayani di gereja, kepentingan kita adalah kepentingannya Tuhan, bukan kepentingan kita pribadi. Banyak di gereja-gereja besar, banyak orang-orang yang keluar masuk karena apa? Punya kepentingan. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen punya titel ini, titel itu, terus merasa dihargai karena punya embel-embel ini, embel-embel itu. Tapi Tuhan melihat ada yang duduk diam manis, yang selalu berharap bersandar sama Tuhan. Itu yang berkenan di mata Tuhan. Gak punya motivasi macam-macam. Kalaupun hidupnya gak punya, ya udah, memang segitu. Tapi Tuhan bisa gak memberi lebih? Bisa, orang dia yang punya segala bumi dan seluruh isinya. Jadi kita mari, saudara-saudara, saya mengajak kita, mengimbau, mari kita lepaskan semua kebanggaan kita untuk Tuhan. Jangan punya motivasi macam-macam. Melayani Tuhan, melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena engkau berperkara dengan Tuhan, bukan berperkara dengan manusia. Amin. Jadi kegerakan rohani adalah tidak mungkin terjadi di hati yang menolak diperiksa oleh Roh Kudus. Karena ada perasaan yang tersembunyi, saudara. Coba deh introspeksi ke diri kita, apakah kita masih seperti itu? Kalau masih, mari kita berubah, saudara. Renungkan dan akui dosa secara jujur di hadapan Tuhan. Biarkan firman menegur dan membentuk kembali karakter kita. Halo? Kita lahir di dunia ini, yang menggiring dosa adalah pertama-tama karakter kita. Karena karakter kita itu berjauh bertolak belakang dengan Tuhan. Jauh bertolak belakang dengan Tuhan. Banyak orang yang udah melayani Tuhan. Saya ambil contoh pendeta deh. Pendeta yang udah melayani Tuhan, yang berdiri di mimbar, yang bercerita tentang kekudusan pun kadang-kadang membuat orang terluka, membuat orang jatuh. Ada satu contoh, saudara. Pendeta di Surabaya. Wah, hotel luar biasa, tapi di rumah istri, anak diinjek-injek, sampai terkain-kain di lantai. Apa dia nggak berperkara dengan Tuhan? Dia berperkara dengan Tuhan nanti, saudara. Bagaimana orang bisa bertobat melihat hidupmu aja sama preman, nggak ada bedanya. Kekristenan kita ini identitas kita, saudara. Di mata dunia ini identitas kita dilihat. Katanya orang Kristen, pendeta lah. Pemuka agama lagi. Kan ajaib gitu ya kalau kita dengar berita pemuka agama memperkosa, pemuka agama menggauli. Aduh, saya bilang. Karena mereka cuma cari status, saudara.
Mereka nggak hidup di dalam Tuhan. Jadi karakter sifat sama mereka masih nggak berubah. Makanya Tuhan minta perbarui hatimu. Perbarui hati kita, saudara. Tinggalkan semua itu kebanggaan-kebanggaan kita. Amin. Jadi renungkan dan akui dosa secara jujur di hadapan Tuhan. Biarkan firman menegur dan membentuk kembali karakter kita. Kadang-kadang memang kalau kita dengar firman yang menegur kita itu kita nggak betah. Saya cerita di beberapa puluh tahun lalu tuh, kalau saya dengerin firman tuh istri saya suka cubit saya. Saya tuh rasanya pengen keluar aja gitu, pengen duduk di luar, pengen ke toilet lah. Kenapa? Rohnya diperbarui sama Tuhan. Kita gak nyaman. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya kerdil, roh paling kecil. Tapi begitu kita mengenal Tuhan, lama-lama rohnya yang dikasih makan. Lama-lama bisa menaklukkan daging kita. Begitu dia ngajak duduk lagi, duduk depan dengan firman. Siap, komandan. Duduk. Hari pertama, kayaknya kejam banget, pengen ke belakang gitu. Ke belakang. Iblis kan gitu, ngomong di hati, ke belakang. Itu dibikinlah, pengen rasa kencing lah, apa gitu. Waduh, merinding di sekolah, apa segala macam gitu. Tapi pada saat saya bisa taklukkan itu, roh kita yang bertata, yang berkuasa atas hidup kita. Amin, saudara. Jadi jangan tersinggung kalau dengar firman yang keras gitu. Ya udah, kita berubah aja. Anda mau berubah nggak loh? Sama-sama nggak sih sekarang kita punya tujuan mau ke surga? Sama nggak sih sama saya? Atau saya doang nih? Saya juga. Oh, puji Tuhan kalau semua mau juga. Berarti kita punya tujuan yang sama. Amin. Jadi yang pertama-tama hatinya kita harus dibarui. Yang kedua, kita harus rohnya kita harus diteguhkan. Bagaimana Tuhan mau bicara sama kita kalau kita tuh belum siap? Kalau kita belum siap. Amin. Gimana sih caranya? Nih, roh yang diteguhkan. Ayat 12b dibilang apa? Daud berseru, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi biar izinkanlah Tuhan yang perbarui saudara dan saya. Memang butuh proses. Butuh proses. Enggak semudah seperti apa yang kita pikirkan, kita bisa berubah dalam sekejap. Enggak bisa. Karena dari lahir manusia itu udah memiliki karakter Adam, karakter dosa. Lihat, perempuan kalau lagi mengandung itu setengah mati. Harus ngalami apa? Enak, mual, macam-macam. Itu kutuk Adam dan Hawa. Tapi begitu kita mengenal Tuhan, itu bisa ditengking, bisa diusir, bisa dikeluarkan dari pikiran hati kita. Dan si suami bisa berdoa untuk istrinya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena kami udah ngalamin dulu. Waktu selama 5 tahun belum punya anak, kerja saya pagi-pagi itu apa? Pegang perut istri. Saya cuma bilang gini, Tuhan terima kasih di kandungan istriku sudah ada benih yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk kami besarkan, untuk didik mereka. Dan saya percaya pada waktunya anak ini akan lahir sehat kuat. Itu udah kejadian belum? Masih kosong perutnya. Tapi tiba-tiba saya diingatkan, siapkan tes pack. Oh, pergi ke dokter kandungan juga nanti kalau setiap ibu ke kamar mandi kencing yang pertama itu cek positif atau enggak. Nah, pada saat saya berdoa terakhir, tiba-tiba ada satu momen yang dimana saya berdoa, Tuhan saya percaya istri saya akan mengandung bayi yang daripada Engkau Tuhan ini bla bla bla. Terus tiba-tiba dia nyambung doanya, Tuhan kalau boleh, kalau aku mengandung nanti biar suamiku yang idam. Saya langsung bagaimana? Maksudnya apa? Pikir bercanda ya saudara. Pada saat dia mulai hamil, saya pusing-pusing. Saya lagi bawa mobil mau pergi doa semalaman ke puncak. Saya tiba-tiba rasa keringat dingin. Gimana sih rasanya orang masuk angin? Gak enak gitu ya. Saya berhenti, saya minggir, saya muntah loh di pinggir jalan. Nah sementara nih yang saya bawa nih pemuda-pemuda gereja yang mau ikut doa semalaman ini, yang bisa nyetir cuma saya. Terus mereka nanya, Kak gimana Kak? Enggak apa-apa.
Tapi begitu mereka lihat di kaca spion, saya udah pucat gitu. Saya tuh terus masih itu kejadian muntahnya di Kebun Teh. Saya masih ke Kota Bunga, Bukit Doanya di sana gitu ya. Saya masih nyetir terus. Saya minta Tuhan beri saya kekuatan, Tuhan saya beri. Sampai di sana ikut doa. Terus ada satu hamba Tuhan, tolong doakan. Begitu pas mau doa, dia sebelum doa dia bilang gini, dia kata, kamu akan terima berkat. Berkat apa? Istri kamu hamil. Masa sih? Saya langsung WA dia, Mam, jangan lupa nanti dites ya, tes pack kamu, terus dikencing pagi yang pertama. Begitu udah ngomong, udah saya tidur dulu 1 jam, saya nurunin supaya saya nggak pusing dan nggak mual lagi. Lalu saya pelayanan lagi, saya memuji, menyembah, mengajak jemaat semua kita menyembah sama-sama. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Setelah saya udah pimpin pujian sekitar jam 5 itu saya turun ganti baju karena baju saya basah. Nah terus begitu pas saya turun, saya dapat WA, saya baca. Tahu nggak dia bilang apa? Puji Tuhan, aku positif. Dari situ saya renungkan bagaimana Tuhan campur tangan atas hidup kami. Kalau orang yang berharap bersandar sama Tuhan, pasti Tuhan kasih. Nah, kalau di momen 5 tahun itu saya nggak percaya, saya hidupnya penuh kekhawatiran, saya pasti nggak punya anak. Kenapa? Saya mikir nanti punya anak, gimana yang ngebiayainnya, gimana kasih makannya? Karena saya nggak punya gaji, saudara. Saya hanya melayani Tuhan 100%, berharap bersandar pada Tuhan. Itu kalau roh kita diteguhkan Tuhan, kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut, saudara. Izinkan Tuhan ambil alih hidupmu. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Jangan sok kuat. Jangan sok kuat. Kalau orang yang sok kuat pada saat dia lemah, dia bisa stres. Amin. Mari kita libatkan Tuhan. Masa nggak percaya sama Tuhan? Jadi kebangkitan rohani yang terjadi bagi umat yang memiliki keteguhan untuk hidup dan berdisiplin. Ambil langkah konkret menjauhi percobaan yang berulang-ulang. Jadi saudara, ambil langkah, ambil keputusan yang benar. Kalau kamu udah menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, seriuslah dengan Tuhan. Jangan timbang-timbang, jangan pikir-pikir. Saya ingatkan juga nih, Yeri sama Jerlin yang udah mau nikah, ya, dalam waktu bulan. Percaya aja, Tuhan yang serahkan semua. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena kami udah lewati. Kita udah lewati. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi biarkan Tuhan aja yang kerja. Tuhan udah persiapkan kok semuanya dalam hidup kita. Apalagi yang mesti kita khawatirkan, apalagi yang mesti kita takutkan. Next. Roh yang teguh berarti ketegasan untuk taat. Halo, tolong lihat di sini dong. Ya, tolong lihat di sini. Ini firman loh. Saya bukan dongeng. Ya, roh yang teguh berarti ketegasan untuk taat. Tidak diombang-ambingkan oleh hawa nafsu atau tekanan manusia. Nah, pertobatan kita kadang-kadang terombang-ambing oleh hawa nafsu kita. Yang pertama, karena kenapa kita gak pernah serius dengan Tuhan? Karena hawa nafsu kita. Karena godaan dunia. Terus yang kedua, kenapa kita nggak pernah serius dengan Tuhan nih? Karena apa? Tekanan manusia. Ada orang yang mau nikah, keluarganya campur tangan. Tekanan ini. Tekanan manusia maunya A, B, C, D. Padahal kalau kita mau turut rencana Tuhan nggak seperti itu. Sudah. Bangun disiplin rohani Anda. Caranya bagaimana? Doa, baca firman. Bila perlu puasa. Dan jangan pernah berhenti ibadah. Kadang-kadang nih kita terlalu manja.
Kalau di gereja kita ibadahnya 2 kali hadir. Jangan tunggu pas pelayanan baru kita hadir. Itu berarti kita punya kepentingan. Dulu kita berapa kali ibadah? 3 kali ibadah dulu ya, harus pelayanan. Lebih ngeri dari hantu, saudara. Kalau nggak datang ditelepon, kemana kamu? Saya lagi enak badan. Gak enak badan itu datang ke ibadah. Karena firman-Nya bilang, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Waduh, asinan bangkoan misalnya. Jadi hidup kita hari-hari harus bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau pada saat kamu mati, kamu ada dalam rencana Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Ya? Amin saudara? Aduh, kalau kita pikir-pikir hidup kita dengan Tuhan, itu enggak kita bayangkan. Saya selama 29 tahun saya mikir saya berkeluarga. Saya berpikir begini, kok orang seperti saya bisa menjaga rumah tangga saya selama 29 tahun. Padahal saya nggak punya apa-apa. Saya bukan orang kaya. Jujur sampai sekarang, sampai detik ini di hadapan istri saya belum bisa membahagiakan dia seperti kebanyakan orang bisa membahagiakan istri. Kami pakai kendaraan apa yang kami punya. Harusnya selayaknya dia nggak perlu naik motor, dia harusnya naik mobil. Karena hidupnya dia lebih baik dari saya. Serius. Saya ngomong bukan karena harus meninggikan dia, bukan. Ini jujur, ungkapan isi hati saya. Harusnya saya bisa memberi dia lebih. Tapi kan saya nggak perlu korupsi. Saya ikut aja deh apa yang mau Tuhan. Karena finalnya yang kami pegang. Pada saat waktunya nanti kami akan hidup dalam kerajaan Allah. Untuk apa Anda hidup di dunia ini bermegah-megah, tapi pada suatu saat waktunya nanti Anda ditolak. Karena firman-Nya apa? Bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Walaupun mereka udah bernubuat, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan bilang apa? Nyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Tapi biar begini-begini, Tuhan kasih berkat sama kami. Kami pernah jalan-jalan ke Eropa berdua, pergi ke Cina. Sampai teman-teman saya yang bilang apa? Dia telepon, bos, gue panggil lu bos karena gue lihat di Facebook sama Instagram lu terbang lu. Padahal dulu yang ngomong begini dia bilang apa? Nih nanti kita nih kalau udah pada berkawin nih, pasti dia yang hidupnya paling susah. Dia kan orang miskin. Teman saya punya gitu. Karena dia doang yang gak pernah naik pesawat. Dia ngomong begitu. Tapi begitu dia lihat kehidupan saya, pada saat saya mengenal Tuhan, serius dengan Tuhan, Tuhan bawa saya. Tuhan bawa. Sampai dia bilang apa? Gila, dia kerjanya terbang mulu, naik pesawat mulu. Lu dia bisa bilang begitu saudara. Kita sih pikir biasa-biasa aja. Tapi dunia yang melihat seperti itu. Dunia yang nonton seperti itu. Saya nggak cerita kebanggaan kan, enggak, bukan. Saya mau mengajak saudara, kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan yang bawa kita, hidup kita, anak-anak istri kita, suami kita, bahkan keluarga besar kita. Bukan karena kuat dan gagahmu, kata Tuhan. Saya menyelesaikan S1 sarjana aja. Aduh, udah tua gini, udah expired saudara. Sekolah udah lama libur, suruh ngafalin, harus presentasi, harus bikin PPT. Padahal dulu sekolah SMA aja gak lulus. Saya menyelesaikan 5 atau 7 sekolah. Masuk sekolah ini dipecat, dikeluarin karena berantem. Masuk sekolah ini guru saya tumbuk, keluarin lagi. Masuk sekolah ini ditabuk sama kepala sekolah, saya lempar bangku kepala sekolah. Besoknya dapat surat cinta. Jadi kerjanya seperti itu mulu, saudara. Dan saya nggak pernah lulus SMA. Tapi pada saat saya mengenal Tuhan, Tuhan ubahkan semuanya, saudara. Karena firman bilang apa? Walaupun kamu sudah ada di dalam lumpur dosa, Tuhan angkat. Tuhan jadikan apa?
jadi permata, jadikan berharga. Udahlah, cukuplah saudara. Hidup-hidup di dunia itu udah cukuplah. Sekarang hidup kita dengan Tuhan. Masa sih nggak capek? Masa sih kita nggak mau balik lagi datang sama Tuhan? Tiga yang terakhir saudara. Kesaksian yang perlu dideklarasikan bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi menghasilkan misi dengan bentuk keberanian memberitakan firman atau pertobatan dan keselamatan. Saya sampaikan firman saudara, saya sampaikan pagi hari ini untuk ujung-ujungnya adalah berbicara tentang keselamatan. Keselamatan saudara dan saya. Kita ini perlu diselamatkan. Jangan kita pikir kita udah selamat. Enggak. Belum, masih jauh. Next. Masih jauh kita. Nah, ini yang ketiga. Di ayat 13. Pembaruan hati menghasilkan kesaksian hidup dengan berkata ia akan mengajar orang-orang berdosa supaya kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan dan berbalik dari jalannya yang jahat. Dulu kita ini jahat saudara. Jahat Tuhan bilang. Kadang-kadang kita cuma lihat nggak ngomong aja, kita udah bisa berpikir jahat terhadap orang. Saya suka ketemu orang yang gampang tersinggung. Tuh lihat. Padahal orangnya nggak ngapa-ngapain. Dia udah tuh lihat tuh. Ekor matanya tuh. Lihat. Dia kayaknya sinis banget sama gue. Lu perasaan amat sih. Orang itu suka begitu loh. Ada orang tuh tutup hidung gini, tuh lihat tuh. Dia nganggap gue kayak belum mandi tuh gini. Lo kebetulan dia lagi jerawat di bibir. Manusia itu suka gitu saudara. Suka berpikir yang jelek-jelek terus. Kenapa sih kita nggak kayak hidup kita tuh kayak terlepas bahagia gitu? Senyum aja. Mau orang itu tersenyum sama kamu nggak atau enggak terserah, yang penting kita senyum. Saya selalu, setiap firman itu saya ngajakin selalu ngomong begini. Ada lagu anak sekolah minggu yang saya suka banget. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Amin. Terus apa lagi? Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Jadi ada satu cerita. Waktu kalau Anda tahu kebun pala dekat Kampung Melayu, ya, itu kan di situ daerahnya daerah komplek bank, ya, setiap 2 meter misi bank, gitu ya, daerah Bronx gitu kan. Itu anak-anak sekolah minggunya yang sering nongkrong di lampu merah. Waduh, itu guru sekolah minggunya ngajar, anak itu juga ramenya sama. Jadi gurunya nggak dianggap. Tapi pada saat saya datang, saya cuma hanya lihat aja dari jendela. Saya perhatiin mereka begitu, semua bilang, wah, mereka langsung tunjuk-tunjuk saya gitu. Terus mereka langsung diam semua. Kenapa? Ada perbedaan. Kalau kita serius dengan Tuhan, otoritas Allah itu mengalir atas kita. Saya kalau ngajar sekolah minggu, saya cuma liatin aja dia. Nggak ada yang berani warawiri lari gitu, nggak ada. Saya cuma liatin aja. Terus saya tanya gini, kamu mau ibadah atau mau lari-lari? Mau ibadah. Kalau mau ibadah, duduk. Terus ada yang satu, saya mau lari terus jangan berhenti. Begitu dia udah lari-lari, udah kak, nggak, lari terus jangan berhenti. Mulai besok minggu depan saya ngajar semuanya duduk diam. Nah, jadi di sini saudara mengartikan kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan lengkapi. Pada saat kamu bicara dengan orang, pada saat kamu ngajar orang, ada otoritas Tuhan. Jadi kalau kamu pun tersenyum sama orang, orang juga diberkati. Saya selalu bilang begini, izinkanlah orang-orang itu menemukan Tuhan dalam hidupmu. Jadi nggak perlu kamu ngomong tentang Yesus, hidupmu aja dia udah jadi bacaan firman di dalam kehidupan mereka. Mereka merasa diberkati oleh kehidupan kita. Jadi kembali lagi saudara, hati kita yang paling dalam, izinkan dibentuk Tuhan. Jangan lawan.
Jangan keraskan hati, serius saja dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Next. Mosia yang kecil itu aja bisa amin. Next. Haleluya. Udah habis? Hah? Udah habis? Oke. Jadi saudara, hati yang dipulihkan akan selalu melahirkan mulut yang bersaksi bagikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup Anda secara sederhana dan nyata. Kalau Anda mau jadi saksi Kristus, bagikan sesuatu yang gampang dicerna orang, yang gampang ditangkap orang, yang gampang dilihat orang, yang gampang dimengerti orang. Nggak usah yang hal-hal spektakuler yang besar segala macam, orang nggak akan nyampe. Yang sederhana aja, yang orang menemukan Yesus di dalam hidup kita. Layani orang yang sedang jauh dari Tuhan. Jadikanlah hidup sebagai kesaksian, integritas, kasih dan kerendahan hati. Amin, saudara. Amin. Yang Tuhan lihat adalah kesungguhan hati kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Yang Tuhan lihat adalah ucapan kita. Jadi mulai sekarang, saudara, mari sama-sama kita mengalami kebangunan rohani dimulai dari hati kita, supaya jadi berkat. Ini 2026 awal, ya. Kita berlomba-lomba untuk masuk dalam kerajaan Allah, membawa saudara, teman, sahabat kita untuk mengenal Tuhan lebih serius lagi, karena waktunya udah gak lama lagi. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman itu Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, menjadi berkat kepada setiap jiwa-jiwa yang lapar, yang haus akan Tuhan. Ubah kami, bentuk kami Tuhan, tahirkan kami seturut rencana kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus untuk lebih lagi Engkau berkarya atas hidup kami Tuhan. Sempurnakanlah hidup kami Tuhan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Terima kasih banyak Bapak, hamba sudah selesai. Tuhan sempurnakan juga setiap benih firman yang sudah ditabur itu Tuhan. Dan kami percaya benih firman itu tidak pernah kembali sia-sia Tuhan. Untuk bekal hidup kami Tuhan, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diberkati. Haleluya. Kita mau serius sama Tuhan lebih lagi di tahun 2026. Haleluya. Saya mau memberikan persembahan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas lumbung-lumbung kami. Hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami bawa persembahan kami menjadi tanda ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, ajarlah kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Amin, berkati. Selamat
Ya, ada sedikit pengumuman dari Departemen Ibadah ya. Akan ada doa bersama di hari Sabtu seluruh pengerja. Ya, diharapkan semuanya hadir, gitu ya. Karena akan ada diskusi bersama Pastor Andi, gitu ya. Oke, itu saja. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur buat kesempatan pagi ini Tuhan kami bisa berkumpul, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian untuk melayani Engkau, baik itu WL, singer, pemusik, dan juga kolektan, penerima tamu, kameramen, dan juga soundman, semuanya Tuhan, tidak terkecuali yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya dan tidak akan kembali sia-sia setiap jerih lelah mereka, dan kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang mereka lakukan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang setia untuk hadir beribadah bersama kami, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus buat Pastor Andi yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, berkati dalam usaha pekerjaan hamba-Mu dan juga keluarga, istri, anak daripada hamba-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Nah, saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan pandangan-Mu pada Tuhan dan terimalah berkat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Aminkan setiap ucapan berkat yang diucapkan bagi-Mu. Diberkatilah engkau keluar masuk rumahmu. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha pekerjaanmu. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan selalu sertai. Apapun yang diperbuat oleh tanganmu, selalu Tuhan buat berhasil. Anak-anak dan cucu-cucumu tidak ada satupun yang dibiarkan meminta-minta, karena Tuhan sudah sediakan bagi mereka semuanya. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dari tempat ini sampai Tuhan datang. Yang percaya katakan amin. Udah mau habis. Tuhan